Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Pada pagi hari ini kita berkumpul bersama memuliakan Tuhan dalam rangka perayaan Ekaristi Jumat pertama di bulan November tahun 2020. Misa Jumat pertama merupakan suatu bentuk devosi kepada hati kudus Yesus yang melambangkan kasih Kristus yang menebus dosa manusia. Jika kita melakukan misa Jumat pertama, mengingatkan kita kepada Santa Margaret yang memperoleh wahyu pribadi dari Tuhan Yesus, yang mengendaki perayaan liturgi hati kudus Yesus dan praktik mempersembahkan sirih terhadap dosa-dosa yang dilakukan terhadap sakramen Maha Kudus. Kasih yang mempersatukan jiwa manusia dengan Tuhan. Kita hendaknya berusaha serupa dengannya, karena kita diciptakan secitra dengan Allah. Misa akan dipimpin oleh Romo Kardinal Simbolon Vokal. Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri, menyanyikan lagu pembukaan, Ya Hati Yesus Raja Cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudariku. Selamat siang rohmu. Selamat siang juga saudara-saudari, anak yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari rumah entah dimanapun. Pada kesempatan ini setiap Jumat pertama kita diingatkan selalu akan Yesus yang mengasihi kita melebihi kasih kita kepadanya. Ketidaksempurnaan kasih kita kepada Tuhan dibalas dengan kesempurnaan kasih-Nya kepada kita, yakni lewat pengorbanan dirinya untuk melepaskan kita dari segala dosa-dosa. Maka pada awal Ekaristi yang kudus ini, mari kita hening sejenak, menyesali kembali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku Pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus,
dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Yesus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Murah, Putra-Mu menghendaki agar para pengikut-Mu bersikap tertib bukan hanya dalam hal-hal yang jahat, tetapi dalam hal-hal kebaikan. Semoga kami mampu mengembangkan karunia yang Kau berikan kepada kami dengan bersikap jujur dan tulus dalam berelasi dengan sesama, serta rela membantu mereka. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup meraja bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib, yaitu salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib, sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalem ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnalah kasih Allah
dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar hutangmu kepada tuanmu?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, karena ia bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak dan setiap umat yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari tempat rumah masing-masing. Semoga kita semua sehat. Gimana, Bapak Ibu, sehat? Cerita yang kita dengar dalam Injil itu adalah cerita yang sangat indah. Tapi saking indahnya, biasanya umat langsung bertanya, "Berarti boleh tidak jujur ya Romo?" Karena ternyata orang tidak jujur pun dipuji oleh Tuhan. Bahkan oleh Yesus dijadikan contoh. Dalam cerita Injil yang kita dengar, pertama kita harus menemukan dulu ada seorang kaya yang punya seorang bendahara. Bendahara ini jahat, maka dikatakan bendahara ini jahat. Dalam bahasa aslinya, tidak jujur itu berarti jahat. Jadi dia seorang bendahara yang jahat. Karena bendahara ini jahat dan tidak bisa mempertanggungjawabkan kelakuannya, maka dia dipecat. Ini harus diingat dulu yang pertama. Bendahara ini bendahara jahat, tidak jujur, tidak bisa mempertanggungjawabkan tugasnya, maka dia dipecat. Itulah kejahatan bendahara ini. Itulah sesi pertama dari cerita ini. Tapi kenapa dia dipuji? Kenapa dipuji itu bukan pada peristiwa dia jahat, tapi kejahatannya ini mendatangkan malapetaka. Kejahatannya itu membuat dia dipecat. Maka kalau dia dipecat, dia akan mati karena tidak punya penghasilan, karena tidak punya pekerjaan lagi, maka dia akan kehilangan semua. Maka dia mulai pikir-pikir, "Wah, saya sudah jahat. Maka kalau saya begini terus, saya akan mati.
Saya akan mati karena Tuanku memecat aku, tidak ada lagi uang masuk dalam hidupku, maka saya akan mati. Maka dia berpikir, kalau begitu, kalau saya nanti dipecat oleh Tuanku supaya ada orang yang menjamu aku di rumahnya, maka dia mulai berubah. Saudara-saudariku, inilah yang dilihat oleh Yesus, perubahan dari orang jahat menjadi orang yang murah hati. Inilah yang dipuji oleh Yesus. Maka dia baik kepada orang-orang yang berhutang, sebab dia tidak merasa rugi, toh bukan uangnya yang diberikan. Dia tahu bahwa yang diberikan itu, yang dipinjamkan itu bukan miliknya, tapi milik dari tuannya. Maka dia dengan murah hati, oke, setengah, tidak usah dibayar. Ini salah satu perubahan yang dahsyat yang dialami oleh bendahara ini. Menyadari bahwa sekarang yang dia pegang itu bukan miliknya. Ini penting untuk kita sadari. Jadi bendahara ini dipuji bukan karena ketidakjujuran, tapi perubahan menyadari bahwa apa yang dimilikinya, apa yang dipegangnya itu bukan miliknya. Maka dia dengan murah hati memberikan kepada orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pertobatan yang dahsyat yang dipuji dalam Injil adalah pertobatan dari kehendak untuk menguasai, merasa bahwa itu milikku, kepada kehendak menyadari bahwa ini adalah milik Tuhan, maka aku bebas memberikan. Murah hati. Biasanya orang-orang yang agak kikir, yang kurang murah hati itu adalah orang yang tidak menyadari bahwa apa yang dia punya itu adalah miliknya. Padahal kita tahu apa yang kita miliki ini semuanya, apapun yang kita punya itu adalah, boleh dikatakan, bukan milik kita. Kalau Anda diberi kesehatan itu bukan milikmu, tapi milik Tuhan yang punya, yaitu Tuhan sendiri. Maka itu yang disadari oleh bendahara ini. Saya sekarang sudah berbuat jahat, maka saya mau berubah. Apa yang ada padaku ini akan kuberikan dengan murah hati. Dia punya kemampuan, punya wewenang untuk menolong orang, maka dia lakukan itu. Maka kemurahan hati itu datang ketika orang mulai menyadari bahwa apa yang ada padaku itu bukan milikku, bukan saya yang punya. Saya hanya pekerja, bahkan pekerja yang jahat. Tapi orang menjadi sulit bermurah hati karena merasa pertama, dia itu miliknya. Dia merasa bahwa dia mendapatkan itu dari kekuatannya, sampai kemudian merasa dia layak untuk mendapatkan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, belajar dari bendahara yang jujur, yang tidak jujur ini, kita harus belajar juga dari pengalaman kita. Kita punya salah pada masa lalu. Kita bukan orang-orang yang baik 100%. Tapi ingat, ketika kita tahu situasi kita saat ini, ketika kita tahu keadaan kita, bahwa kita terancam dalam hidup karena kesalahan masa lalu, haruslah berubah. Supaya nanti ketika dunia ini berakhir, kita masih boleh memperoleh dunia yang baru. Maka saudara-saudariku, pentinglah menyadari bahwa apa yang boleh kita miliki di dunia ini bukanlah cuma untuk kita habiskan dalam perjalanan di dunia ini. Tapi sebenarnya segala yang kita miliki, entah itu pengetahuan, entah itu rezeki, entah itu harta atau apapun itu, sebenarnya itu adalah bekal yang diberikan Tuhan supaya kita juga mempersiapkan diri lewat semuanya itu untuk hidup yang akan datang. Maka dikatakan orang-orang dunia ini lebih cerdik daripada orang-orang, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kenapa dikatakan lebih cerdik terhadap anak-anak sendiri? Bahkan orang-orang yang memikirkan dunia ini sudah tahu. Bahkan orang jahat, katakanlah yang tadi, bendahara yang tidak jujur pun, yang sangat korup ini, masih punya perhatian kepada sesamanya. Apalagi harusnya anak-anak terang. Ini juga
merupakan sebuah pesan yang sangat indah kepada kita. Orang yang korup sekalipun dia masih punya hati untuk berbuat baik kepada orang lain, apalagi anak-anak berbuat. Maka kita yang mestinya merasa sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang beriman, mestinya harus lebih baik daripada bendahara yang tidak jujur. Tapi sayangnya belum tentu. Bisa jadi kita lebih buruk daripada bendahara yang tidak jujur. Maka pesan Tuhan Yesus kepada kita adalah semoga kita menyadari diri kita atas kelemahan kita. Tapi setelah itu kita tahu kelemahan kita mulai memikirkan hari-hari depan kita dengan mulai memperhatikan orang-orang dengan murah hati. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah diwartakan Injil kepada kita, maka beranilah kita menyampaikan doa-doa permohonan. Mari kita berdiri. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam dan kaum biarawan-biarawati, semoga Allah Bapa memberikan Sri Paus, para uskup dan para imam, agar pewartaan dan tindakannya membuat kita peka terhadap kebutuhan nyata pada sesama di sekitar kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, bagi mereka yang memegang pucuk kepemimpinan di pemerintahan, semoga Allah Bapa mendampingi para pejabat pemerintahan agar selalu memperjuangkan kesejahteraan umum, terutama memperhatikan kaum kecil, miskin, dan papa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan Yayasan Abdi Siswa, ya Bapa, bantulah para guru dan karyawan di lingkungan Yayasan Abdi Siswa dalam melaksanakan tugasnya setiap hari dengan kesabaran, sepenuh hati dan kasih, mendidik kami siswa-siswinya menjadi insan yang berguna seturut teladannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu pengurus, guru, karyawan, dan siswa-siswi Yayasan Abdi Siswa yang telah dipanggil Tuhan, Bapa yang Maha Rahim, kami percayakan kasih-Mu yang tanpa batas. Bersama seluruh gereja-Mu, kami mohon berkat-Mu bagi Bapak Ibu guru pengurus, serta siswa-siswi dan karyawan abdi siswa yang telah dipanggil Tuhan. Perkenankan mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia, dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022, Bapa yang penuh kasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam proses penerimaan peserta didik baru di sekolah dan yayasan kami, abdi siswa, khususnya Patra. Semoga semakin banyak orang tua tertarik dan mempercayakan pendidikan putra-putrinya ke sekolah di lingkungan yayasan abdi siswa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita masing-masing juga dalam hati kita masing-masing.
Allah Bapa yang maha baik dan maha murah, dengarkanlah doa-doa permohonan umat-Mu yang kami haturkan pada perayaan Ekaristi Jumat pertama ini. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu persembahan hati. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahan hidupmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan bersama kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam perayaan Ekaristi mengenangkan hati terkudus Yesus, kami mempersembahkan roti dan anggur ini bersama dengan setiap permohonan umat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Siapa kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab berkat kasih-Nya yang tak terhingga, Ia telah menyerahkan diri bagi kami ketika Ia ditinggikan di kayu salib. Lambungnya ditikam dengan tombak dan mengalirlah darah serta air yang melambangkan sakramen-sakramen gereja. Oleh hati penebus yang terluka itu, semua orang ditarik dan diundang menimba kegembiraan dari sumber keselamatan. Dari sebab itu kami memuji Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon,
Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Ku kami kenal, ya Tuhan, yang makin mulia. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita.
kehendak selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menanti dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah, inilah Yesus anak domba Allah yang mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang hari ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Doa penglibatan. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah memperkenankan kami ambil bagian dalam santapan ilahi ini, yakni tubuh dan darah Putra-Mu yang akan menguatkan kami. Semoga kami diteguhkan dalam perjalanan hidup, dilindungi oleh daya ilahinya, dan diberi rahmat kebijaksanaan untuk tetap bijaksana dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi pada Jumat pertama ini dengan mempersiapkan diri mohon berkat bagi kita, juga bagi semua anak-anak ataupun orang tua yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari rumah masing-masing. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku sekalian, kita semua dan setiap orang yang mengikuti perayaan Ekaristi ini, segala kerinduan kita, harapan dan juga niat-niat kita di hari mendatang senantiasa dianugerahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita semua diutus. Amin.